Dari ujung barat Pulau Jawa, kita akan berkisah tentang pengabdian seorang manusia. Namanya Kosasi. Ia adalah seorang penjaga mercusuar yang berdiri tegak di Tanjung Layar, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kosasi memulai karirnya sebagai penjaga mercusuar sejak 1989, mengikuti jejak sang ayah yang juga penjaga menara suar. Setelah bertugas dari satu pulau ke pulau lainnya, pada 1997, Kosasi akhirnya ditugaskan dan menetap di Tanjung Layar. Ini harus kita cek lampu, alat-alat yang lainnya. Tadi malam hujan deras, petir kencang, jadi lampu kita periksa, bersihkan. Lensanya harus kelihatan cerah. Alat bantu ini navigasi ini untuk alat keselamatan pelayaran lalu lintas laut untuk wilayah Selat Sunda. Dari lampu jarak tampak sekitar 20 mil dari anjungan kapal. Bertugas di pulau terluar yang jauh dari keramaian dan kehidupan, mental adalah modal utama untuk bisa bertahan. Bayangkan saja, 3 bulan lamanya Kosasi harus berada di Tanjung Layar, jauh dari keluarga, dan terkadang juga tanpa seorang teman. Belum lagi kendala logistik yang tidak bisa selalu datang tepat waktu. Salah satu alasannya adalah karena cuaca buruk, tapi ia tak pernah gentar. Kosasi tetap bertahan di tengah temaramnya lampu mercusuar. Ojat, begitulah dirinya disapa. Laut adalah kehidupan baginya. Deras dan tingginya ombak di pantai Sindangkerta, Kecamatan Cikalong, Tasikmalaya, Jawa Barat sudah menjadi sahabatnya. Saya nelayan ban dari tahun 98-an ya, 98. Karena tertarik jadi nelayan ban itu ya sesudah ada orang luar masuk ke sini ngambil udang lobster itu. Kan lumayan kalau dibanding-banding sama ya pegawai negeri lah gitu ya. Kalau lagi musim nih nyampe ya ratusan ribu lah satu hari itu. Dengan hanya bermodalkan ban bekas, Ojat selalu siap menjemput rezeki ke tengah laut. Dengan mengabaikan rasa takut, sore ini saat laut belum pasang, Ojat bergegas menjemput rezeki dengan membawa ban bekas sebagai perahu, piring plastik sebagai kayu, serta besi berjaring atau pintur sebagai perangkap. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, perangkap pun siap ditebar untuk kemudian ditinggal dan diambil esok pagi. Dari jam berapa, Pak? Tadi turunnya jam 5:30 pagi. Baru balik sekarang ya? Iya. Tadinya kan mau jalan sana tadinya. Cuman ombaknya ini sekarang robah ini. Jadi nggak ada itu lawang itunya buat mendaratnya susah. Makanya jalan pindah aja ke sini potong. Kalau di sini kan robah juga bisa lah. Bisa balik. Sedikit balik. Adalah 9 biji mah. Itu ojek kamu itu adalah 15 lebih. Bagus ya. Apa tuh? Lobster semua itu. Oh.
Lobster yang bersarang di pantai Sindangkerta, Tasikmalaya, Jawa Barat memang ibarat emas bagi para nelayan setempat. Lobster pun menjadi magnet bagi para anak muda di sekitar Sindangkerta. Karenanya tidak heran banyak anak muda wilayah kampung Sindangkerta yang enggan meninggalkan kampung mereka demi mengejar lobster yang harganya melangit. Rian, begitu sapaan bapak satu anak ini. Mengejar kehidupan di Jakarta, nyatanya tidak memperbaiki nasibnya. Berita bahagia dari para pencari lobster di kampungnya cukup membujuknya untuk kembali ke tempat kelahirannya. Dan nelayan ban pun dipilihnya untuk menafkahi anak istrinya. Dengan modal sebagai penyelam handal, Rian pun siap menaklukkan pantai Sindangkerta, Tasikmalaya, Jawa Barat. Durian, inilah raja segala buah. Baunya yang khas, rasanya yang istimewa, selalu memikat penikmatnya. Tanaman durian tersebar luas di negeri ini, salah satunya di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Tak hanya sekedar buah, durian ternyata dapat membentuk kearifan lokal budaya Minang. Kenagarian Situju, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, adalah salah satu rumah bagi durian. Di sini pemirsa, pohon durian tumbuh hingga ratusan tahun. Semakin tinggi dan semakin besar pohon durian, semakin banyak pula buahnya. Untuk mendapatkan buah durian masak, salah satu tekniknya adalah memilih sendiri si raja buah di pohonnya. Nah, ini dia nih salah seorang pakarnya. Panggil saja dia, Uda Erik. Menjadi juru petik buah durian adalah pekerjaan rutin Erik di setiap musim durian tiba. Pria yang bekerja serabutan ini mendapatkan upah Rp1.000 per buah durian. Angka yang sangat kecil dibanding resiko yang harus ditanggungnya. Kalau rasa takut pasti ada lah, setiap orang tuh pasti menaruh rasa takut. Mana wah dek hidup tadi, mengko rasa takut itu berhilangan saja. Dia mencari beti lah namanya. Pohon durian biasanya berbuah 2 kali dalam setahun. Ketinggian 40 meter tanpa tali pengaman membuat Erik harus bekerja ekstra hati-hati. Salah sedikit, nyawa taruhannya. Dalam sehari, pria lajang ini mampu memanjat hingga 7 pohon durian. Bila beruntung, Erik mampu memetik 600 buah durian. Erik pun tak bisa sembarang memetik buah durian. Jika durian terlalu muda, rasa dan aroma durian pun hilang. Kini kunci kenikmatan durian ada di tangannya. Lomba pacu kuda seperti ini banyak resikonya. Kalau jatuh dari kuda, wah bisa luka-luka nih. Tapi mereka nggak kapok-kapok. Ternyata joki kuda di Tanah Gayo ini punya dokter pribadi. Julukannya adalah tukang kusuk alias ahli tulang. Haidir yang sudah 20 tahun lebih malang melintang di dunia pengobatan ini sudah punya banyak pasien tetap. Dalam sehari bisa belasan orang yang ditanganinya. Biar dengan metode tradisional, nyatanya pengobatan ini sangat dipercaya oleh masyarakat. Joki kuda di sini juga. Kesehatan dan kesembuhan sakitnya ditangani oleh bapak tukang kusuk ini. Yang sudah jatuh dari kuda dan menderita patah tulang bisa langsung sembuh. Wow, magic!
Apa rahasianya ya? Pakai resep khusus apa? Belajar itu sebenarnya kita udah keturunan, mulai dari nenek ke bapak, dari bapak turunnya ke kita. Itu pun bukan semua keturunan kita tuh. Nah, ini banyak kali, udah berapa keturunan, cuma saya yang bisa ngusung. Yang namanya pengobatan memang tidak bisa sekali jadi. Selalu ada proses dan tahapan yang harus diikuti. Dan terutama percaya apa kata ahlinya. Jadi sebenarnya sugesti juga membantu penyembuhan. Saya kasih contohnya sama Asbul nih. Ini sekitar 3 kali udah bisa kamu udah bisa jalan, udah turun ke tanah. Pas sekali lagi kau belum bisa jalan. Nah, tapi udah bisa jalan, istilahnya pakai tongkat. Sekitar datang lagi, kau nggak usah pakai tongkat lagi, udah bisa jalan terus langsung. Itu apa dari saya baru berani dia. Kalau melihat manusia dapat dipijat mungkin sudah biasa. Bagaimana dengan yang satu ini? Kuda. Ya, ini dia pijat kuda. Apa tidak takut tertendang ya? Tenang aja, urusan pijat-memijat kuda, Mbah Jarkoni jagonya. Lebih dari 20 tahun, pria asal Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini menghabiskan harinya sebagai seorang pemijat hewan mamalia. Ternyata bukan hanya kuda, sapi, kambing pun biasa ia pijat. Dengan kemampuannya yang diperoleh sejak turun-temurun, Mbah Koni begitu ia dipanggil mampu mendeteksi sakit yang diderita pasiennya. Biasa sakitnya jaran itu kata jengkeng, kembung, itu sing bahaya niku sing jengkeng niku lho. Nah makanya nganti nibo niku tetap boten ketutut. Ada beberapa ritual yang dilakukan Mbah Koni sebelum memulai memijat. Ini dimaksudkan agar si kuda dapat lebih tenang dan jinak saat dipijat. Ritual selesai, saatnya mendeteksi penyakit yang diderita. Di sini Anda jangan berharap menemukan sebuah stetoskop. Mbah Koni mempunyai cara tersendiri. Dia memijat setiap bagian dari tubuh kuda, mulai dari kepala, badan, sampai kaki. Setelah dianggap cukup, kuda pun akan dibalur dengan ramuan. Ramuan apa ya? Ini dia nih, cabai dan jahe. Ada yang tertarik dipijat dengan ramuan yang satu ini? Sembuh enggak, yang ada kepanasan. Kuda aja sampai menitikkan air mata saking panasnya. Berbicara soal jam terbang, pria 75 tahun ini sudah melanglang buana hingga ke Sulawesi dan Kalimantan. Biasanya ia dijadikan tenaga medis untuk para kuda yang bertanding di ajang pacuan kuda. Saking hebatnya, tidak sedikit dokter hewan yang berkonsultasi tentang masalah mamalia kepada Mbah Koni. Wah, hebat nih Mbah Koni, keren! Melihat perempuan menjahit, memasak atau ngegosip mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana dengan ini? Bukan main. Eits, tidak hanya itu. Si ibu yang satu ini bahkan membawa anaknya yang masih kecil saat bekerja. Luar biasa ya. Di atas bus 3/4 inilah, perempuan tangguh bernama Hernowati menghabiskan hari-harinya sebagai kondektur bus kota. Membawa serta buah hatinya bernama Siska, serta ditemani suami tercinta selaku nahkoda, membuat perempuan yang akrab disapa Butet ini tidak gentar mengarungi kerasnya jalanan ibu kota. Ada banyak pekerjaan yang Butet jalani sebelum akhirnya berlabuh menjadi kernet bus. Mulai jualan kopi, jadi buruh pabrik sepatu, hingga mengamen.
Namun tidak satu pun yang membuat si Butet asal Jogja ini betah. Sekarang menjadi kondektur adalah kehidupannya. Dari jam 3 pagi hingga ketemu gelap lagi. Jalanan Pulau Gadung Karawang atau Karawang Pulau Gadung habis ia lahap 2 hingga 3 rit dalam sehari. Aspal yang keras seakan menjadi hamparan padang rumput hijau yang luas, tempat ia mencari nafkah. Tentu bukan hal yang mudah yang harus dijalani seorang perempuan seperti Butet. Jalanan dan lingkungan di sekitarnya menempa ibu 5 anak ini menjadi sosok yang kuat demi membantu ekonomi keluarga. Jauh di lubuk hatinya, terbesit keinginan Butet untuk segera pensiun bekerja sebagai kernet. Ia ingin mencari jalan penghidupan yang lebih baik lagi, seperti berdagang misalnya. Namun keinginan Butet sepertinya harus disimpan terlebih dahulu, karena belum cukup modal untuk mimpi itu. Jika sedang libur sekolah, Rizka, anak keempat Butet, juga ikut ayah bundanya bekerja. Iya, itulah hebatnya. Keempat anak Butet semuanya sekolah. Mereka tinggal di Jogja bersama sang nenek. Kehidupan Butet beserta keluarga dihabiskan di jalanan, di bis kota, dan terminal. Bahkan rutinitas memandikan anak juga ia lakukan di atas bus 3/4 kebanggaannya ini. Walaupun mengaku sudah terbiasa dengan kegiatan harian yang ia jalani, guratan kelelahan terpampang jelas di wajah perempuan ini. Namun semua lelah itu seakan hilang, terbang bersama tawa canda saat melepas kepenatan di sebuah warung kopi di pojokan terminal Pulau Gadung. Di warung kopi inilah biasanya Butet dan keluarga melepas lelah setelah seharian mengarungi padat dan panasnya jalanan ibu kota. Mulai dari makan hingga masalah titip menitip anak ia lakukan di sini. Warung kopi ini ibarat rumah kedua bagi keluarga Butet. Tak terasa, hari sudah semakin sore. Sebelum kehilangan banyak pelanggan, mereka pun bergegas menuju bus untuk kembali ke medan juang, yaitu jalanan Jakarta. Kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat, selain identik dengan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta, lokasi ini pun menjadi ikon wisata Jakarta dengan berdirinya sejumlah kios pelukis jalanan. Berlokasi tepat di depan Gedung Kesenian Jakarta, seolah kian menguatkan citra tempat ini sebagai sarana berkumpul dan berkreasinya para seniman dan pelukis Jakarta. Sejumlah kanvas, kertas, dan contoh-contoh lukisan terpampang di depan maupun di dalam kios-kios berukuran sekitar 2 x 3 meter. Para pelukis duduk bersantai sambil berbincang dengan rekan sesama pelukis. Sementara beberapa di antaranya tengah menggores tinta di atas kanvas. Keberadaan para pelukis jalanan Pasar Baru dimulai sekitar tahun 1980. Sebelumnya, para pelukis memajang hasil karya lukisan mereka di pinggir jalan tepian kali Pasar Baru. Hingga pada tahun 1999, pemerintah kota Jakarta mulai melirik keberadaan para pelukis jalanan sebagai salah satu daya tarik wisata kota Jakarta layaknya Pasar Seni Ancol. Tercatat sekitar 29 kios dengan 60 pelukis masih berkarya. Jenis karyanya pun beragam, mulai dari seni karikatur realis hingga beberapa lukisan abstrak dan kontemporer. Karya yang ditawarkan pun bervariasi, tergantung ukuran kanvas. Begitu juga dengan waktu pemesanan, mulai dari 1 minggu hingga beberapa minggu, tergantung kerumitan lukisan. Lukisan yang dipajang oleh para pelukis ini sebagian besar adalah lukisan foto keluarga, pemandangan alam, serta karikatur wajah mulai dari artis hingga pejabat.
Bagi para pembeli yang berminat dapat memilih langsung lukisan yang disukai atau memesan terlebih dahulu dengan memberikan contoh gambar. Kios-kios ini dibuka setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Selain melukis di kios-kios yang mereka huni, para pelukis yang terhimpun dalam wadah komunitas pelukis dan penulis indah atau KPPI ini ternyata kerap mengadakan pameran.